saya itu sangat meresahkan banyak warga dan masyarakat ya, apalagi yang terkait langsung dengan keluarganya ya, itu merugikan. Yang pertama mungkin harus ada peran pemerintah langsung, yaitu dengan adanya regulasi yang pasti dan harus dihapusin langsung sih website-websitenya itu, karena mulainya kan dari website yang gratis itu ya Mas. Jadi membuka peluang orang mudah banget buat masuk ke website itu. Untuk judi online saat ini itu sangat meresahkan sekali, terutama saya juga memiliki teman waktu itu yang semasa kuliah itu mengikuti judi online dan kerugiannya mencapai ratusan juta. Menurut saya judi online ini sangat meresahkan ya. Dampak judi online ini bisa bunuh diri. Menurut saya aplikasi ini harus diblokir Mas untuk seluruh aplikasi. Dan juga peraturan-peraturannya mungkin lebih diperketat lagi Mas. Saya sendiri sudah merasakan karena Sampai berapa angkanya? sampai jutaan juga sih sebenarnya, tapi alhamdulillah karena terutama dari niat diri sendiri ya, kalau mau berhenti ya bisa, alhamdulillah bisa Mas. Ya, ini warga banyak yang resah dan berharap ada regulasi yang benar-benar bisa menghambat atau menghentikan pertumbuhan judi online di Indonesia. Nah, saya mau ke Pak Wijaya lagi. Pak Wijaya, ini servernya juga dari luar. Mungkin bisa dibilang informasinya lebih banyak, ini servernya justru ada di luar negeri begitu ya. Mungkin salah satunya adalah Kamboja. Apa langkah yang mungkin dilakukan? Kominfo pasti sudah berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan lainnya. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depan? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau bicara server, kalau di dalam negeri begitu ketahuan pasti akan dilakukan tindakan. Tapi yang kalau di luar negeri ini tentunya Kominfo harus bekerja sama dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri tentunya. Untuk biasanya di dalam sidang-sidang bilateral, khususnya kalau Kamboja bagian daripada forum multilateral ASEAN, dari situ akan dibicarakan. Khususnya ini juga judi online bisa masuk dalam kategori kontra terorisme, karena itu juga bisa jadi isu yang meresahkan. Nah, Kominfo akan memberikan berkoordinasi juga. Dan sisi lain sebetulnya ada isu-isu yang kita melihat bahwa adanya juga data mengenai pekerja tadi migran di Indonesia yang ada di Kamboja ternyata lebih banyak daripada jumlah aplikasi visa di Kementerian Luar Negeri. Nah, inilah yang diduga banyak oleh pihak otoritas Kamboja, banyak warga Indonesia yang ternyata ada di sana. Inilah yang kemudian kami berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Indikasi-indikasi server-server di luar negeri perlu juga ditindaklanjuti. Nah, tentunya penindaklanjutan ini harus melibatkan unsur daripada aparat penegak hukum. Dalam hal ini mungkin juga Interpol, karena kan untuk penindakan di sana harus bersama dengan pihak aparat yang di sana juga. Itu saya kira yang kalau kita bicara server ya, yang sudah kami lakukan. Tapi kami Kominfo tidak bisa secara langsung karena memang bukan kewenangan kami. Oke. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kayak pemblokiran itu menurut Pak Wijaya cukup nggak sih untuk menggerus ataupun juga menurunkan angka judi online di tanah air? Pemblokiran kalau dikata cukup memang sudah banyak. Kalau lihat sekarang jumlah makin banyak itu berarti tidak cukup dan memang harus melibatkan seluruh pihak. Dan seluruh pihak ini tidak hanya kementerian, tapi kami juga mengharapkan peran daripada komunitas masyarakat, organisasi masyarakat sipil juga perlu. Bahkan pihak industrinya, penyelenggara sistem elektroniknya juga harus terlibat. Karena kami pun misalkan dalam pemblokiran, kan judi ini memang sudah dilarang. Artinya kami pun juga melarang tidak pada Internet Service Provider atau ISP, termasuk juga tadi network access point-nya, dalam arti operator sellernya di sana. Bahkan terkait dengan penindakan pun kami juga melakukan peneguran, peringatan kepada platform seperti platform yang ada, apakah itu TikTok, Google, Meta, dan itu pun hasil dari teguran kami pada tahun lalu pun telah menghasilkan lebih daripada 1,65 juta konten. Mereka inisiatif menghapus dan iklan-iklan yang dari mereka pun juga dihapus. Oke. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala atau kesulitan dalam pemberantasan judi online ini dan target ke depan dari Kominfo sendiri? Jadi begini, ada yang mengatakan bahwa judi bagian budaya. Nah, walaupun saya tidak percaya itu, tapi kita lihat kan di beberapa suku atau penduduk kita ada seperti itu. Nah, hal semacam ini sebetulnya tadi kunci yang menarik juga selain bukan hanya budaya, bagaimana kita menciptakan masyarakat yang produktif. Karena tadi Pak
Janur mengatakan orang itu bermula dari itu dari apa? Dari waktu yang luang. Dan waktu yang luang itu digunakan untuk mengisi waktu, caranya tadi. Baik pertama game online yang gratisan, kemudian dari game online itu tertarik Anda tadi, bonus segala macam masuk pada simulasi judi online. Dari simulasi masuk ke judi online karena kita bisa menang nih, kita registrasi. Inilah hal-hal yang kita lakukan yang harus kita mengisi. Bahkan ruang digital pun harus kita sama-sama isi produktif supaya hal-hal yang negatif seperti judi online, pinjaman online dan hal yang negatif kayak pornografi online pun bisa kita kita berantas bersama. Saya mau ke Mas Yanuar. Mas Yanuar, seberapa besar sih dampaknya judi online ini mungkin bagi stabilitas perekonomian kita mungkin atau masyarakat kalangan menengah ke bawah? Ya ini menurut saya berbahaya sih, apalagi di tengah situasi dunia yang tidak menentu seperti ini ya, yang ibaratnya ya kita berasa kayak mau perang walaupun nggak perang gitu, tapi kan bahwa dunia ini sekarang penuh ketidakpastian. Jadi saya mungkin ingin mengatakan 2 titik krisis besar kita lah ya. Krisis besar kita kan sudah terjadi di 1965 dan 1998. Itu kenapa? Ya karena yang di bawah. Itu yang terjadi kenapa? Karena yang di bawah dia sudah frustasi akan hidupnya. Entah itu karena memang beli pangan nggak bisa, entah itu. Nah sekarang kita ditambah kompleks itu, dikejar-kejar debt collector gitu. Dikejar-kejar juga dengan hutang-hutang dari judi online. Jadi kalau menurut saya ini jangan dibiarkan. Karena kalau enggak ini akan menjadi snowing ball effect. Di tengah perekonomian sendiri tidak menentu, di tengah ketergantungan masyarakat terhadap belanja sosial dari fiskalnya pemerintah. Berarti mempengaruhi tingkat konsumsi kita juga? Oh iya, jadi kita kan sebetulnya harus juga mau fair untuk melihat. Sebetulnya masyarakat kita ini mengatasi konsumsinya itu pakai apa? Ya kan? Kalau pakai hutang mungkin kita bicarakan. Sekarang dari udah ngutang, dia mengatakan untuk bayar hutangnya dia berjudi. Ini kan bahaya sekali kalau menurut saya. Jadi kita belum bisa menyelesaikan persoalan yang satu, malah kita dihadapkan dengan persoalan yang lebih besar, judi. Apa yang kemudian yang bisa dilakukan pemerintah menurut Mas Yanuar agar mungkin polanya tidak seperti itu lagi, masyarakat kemudian tidak mau lagi judi online? Satu menurut saya, ekonomi harus dimulai dari kampung ke kota. Karena kan tadi yang Pak Tengah katakan bahwa rata-rata yang transaksinya di bawah 100.000. Kalau di bawah 100.000, kebanyakan kan sebetulnya kalaupun di kota, kampung kota. Kebanyakan juga di pedesaan. Dengan sekarang semua orang pegang gadget ini, ya, bagaimana caranya gadget ini berubah algoritmanya? Tadi yang dikatakan oleh Pak Wijaya dari Kominfo. Misalnya kita mengefektifkan yang namanya smart farming, sehingga petani mungkin kita suruh untuk dia seperti saya pernah lihat misalnya mendeteksi di tanah nih berapa segala macam. Ada pekerjaan itu. Sehingga kalau ada pekerjaan itu yang dilakukan oleh negara, dia ada kesibukan. Dan algoritma di HP-nya pun berubah menjadi algoritma yang lebih produktif. Itu cara-cara yang menurut saya inovasi cara berpikir Gen Z dah. Apa-apa diatasi pakai aplikasi gitu. Tapi kan kita juga kalau menurut saya pemerintah harus juga dengan tegas mengatakan, bukan dengan tegas sih, kalau judi kan memang satu secara agama juga haram, ya kan, dengan seluruh agama yang ada di Republik ini, ya menurut saya ini memang harus yang namanya entah itu ustadz di kampung, entah itu pendeta di kampung. Pokoknya diedukasi bahwa dipusatkan memang dulu di daerah, di kampung. Bahwa di kampung itu dikatakan bahwa ini sesuatu yang haram gitu, sesuatu yang haram itu. Kalau secara hukum Mas Yanuar, apakah kurang memberikan efek jerah? Nah, gini, kalau soal hukum ini kan sebetulnya, mohon maaf nih, jangan juga kita pin-pinbo gitu. Jangan-jangan ini juga ada orang kuatnya. Karena kan perputaran uang 300 triliun, ya, ini muter kemana? PPATK mengidentifikasi keluar tuh kemana? Berarti kan ini akan memenuhi juga unsur tadi terorisme satu, ya. Tapi dari sudut pandang transaksi pidana keuangan, ini kan juga kecenderungan money laundering. Nah, jadi kalau menurut saya sesuatu yang bisa teridentifikasi seperti ini, kenapa tidak kita hajar dari bandarnya?
jangan-jangan bandarnya orang kuat. Kan itu ya kalau kita bisa simpulkan. Jadi bukan hanya mengatasi stop servernya, tapi menurut saya, jadi kalau saya yang di investigasi transaksi keuangan, follow the money and you will find the truth. Jadi artinya bahwa ikutin aja uangnya itu, sebetulnya ujungnya di mana. Itu nah menarik ketika ya. ujungnya di mana, ya kita hajar aja bandarnya. Menarik nih. Ada dugaan mungkin itu pencucian uang. Kemudian bandar-bandar judi online ini orang-orang kuat. Gimana PPATK menemukan itu tidak? Pakai mic-nya, mohon maaf Pak. Mbak Putri, jadi salah satu tindak pidana asal dari pencucian uang itu adalah judi ya. Nah memang dari hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK, 5 triliun lebih itu mengalir ke luar negeri. Ke luar negeri ini orang asing atau orang kita yang ada di sana mungkin Pak? Ya itu ada kolaborasi lah ya antara asing dan orang Indonesia di beberapa negara di Asia Tenggara. Tadi sudah disebutkan negaranya ya. Nah dari 5 triliun lebih ini sebagian kan sudah ditangkap dan dipidana dipenjarakan oleh penegak hukum ya. Dan sebagian juga dana tadi itu sudah disita oleh penegak hukum untuk kemudian disetor kepada kas negara. Jadi apa uang-uang yang suka lari ke luar negeri tadi itu sebagian sudah dapat dikejar. Dan di antara para pelaku itu ya seperti kata Mas Yanuar tadi itu juga para bandarnya sudah banyak juga yang ditangkap. Seperti itu Mbak Putri. Mungkin saya mau ke Mas Yudi lagi, Mas Yudi. Apa titik mungkin yang membuat Mas Yudi kemudian sadar dan tidak mau lagi mencoba sama sekali ya, tidak pernah mencoba bermain judi online lagi ya? Apa yang kemudian menyadarkan Mas Yudi? Ya menyadarkan emang gak ada menangnya main itu. Udah pasti kalah. Terus kedua karena emang saya sayang sama keluarga, udah saatnya bertobat lah, pengen membalas kesalahan-kesalahan saya yang dulu gitu. Titik baliknya itu pada saat istri mau cerai itu saja atau apa lagi mungkin yang menyadarkan? Saya membuktikan saya pengen berhentinya itu kepada istri saya, semua penghasilan saya dari hasil kerja di pabrik sama hasil ngojek saya kasih istri semua. Nah tapi apakah setelah ini kan pada akhirnya kan sempat juga kemudian ditegur ya informasi sama HRD begitu ya pada saat masih bermain judi online. Nah setelah berhenti judi online apakah masih merasakan dampak sosial atau kerugian-kerugian apa? Atau justru malah hidup jadi lebih baik Mas Yudi? Berhenti judi itu manfaatnya banyak banget gitu. Kayak misalkan walaupun utangnya masih ada gitu ya, cuman perasaan lebih plong gitu, lebih fresh gitu, udah nggak mikirin, pokoknya lebih plong aja gitu, merasa beda gitu. Terus untuk berubahnya itu semuanya dipermudah, kayak misalkan kita mau nyari tambahan gitu dari penghasilan lain dipermudah gitu. Jalannya jadi lebih dipermudah setelah berhenti judi online. Mungkin itu juga dapat petunjuk ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa juga ya. Kita salut kalau Mas Yudi berhasil untuk berhenti dari judi online. Tapi sejauh mana kira-kira nanti ini judi online bisa diberantas oleh Satgas yang sudah dibentuk pemerintah saat ini? Sesaat lagi usai jeda Indonesia Business Forum akan kembali untuk Anda.